Mbak, bangun, Mbak. Kenapa kamu di sini? Sepertinya kamu bukan warga sini. Assalamualaikum sahabat semuanya. Bayangkan, di sebuah desa kecil di Kediri, seorang santri miskin yang hidup sederhana sedang berjalan pulang melewati sawah yang baru saja dipanen. Angin sore berhembus pelan. Suasana desa begitu tenang. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Di tengah pematang sawah, ia melihat seorang wanita bule tergeletak tidak sadarkan diri. Tubuhnya lemah. Wajahnya pucat. Tanpa tahu siapa wanita itu, santri tersebut mengangkatnya dan membawanya pulang ke rumah. Ibunya yang dikenal sebagai dukun bayi segera memeriksa kondisi wanita itu. Namun beberapa saat kemudian, ibunya mengatakan sesuatu yang membuat santri itu langsung terdiam. Wanita itu ternyata sedang hamil. Belum selesai sampai di situ. Ketika wanita itu akhirnya sadar, ia menatap santri tersebut dan dengan suara pelan memohon sesuatu yang sangat mengejutkan. Ia meminta santri itu menikahinya. Sahabat semua, sebelum kisah ini dimulai, yuk tulis di kolom komentar kalian sedang menonton dari kota mana. Semoga siapapun yang berkenan like, hype, komen dan subscribe channel ini, Allah mudahkan setiap urusannya, diluaskan pintu rezekinya, diberi kesehatan, dan dikabulkan semua doa serta hajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu desa kecil di pinggiran Kediri terasa sangat tenang. Matahari mulai turun perlahan di balik hamparan sawah yang luas. Warna langit berubah keemasan, memantulkan cahaya hangat di permukaan daun padi yang bergoyang pelan tertiup angin. Di pematang sempit yang membelah sawah itu, seorang pemuda berjalan perlahan sambil memanggul cangkul di bahunya. Namanya Fadli. Seorang santri yang hidup sederhana bersama ibunya di sebuah rumah kecil yang tidak jauh dari area persawahan desa. Sejak kecil hidup Fadli tidak pernah jauh dari kerja keras. Pagi hari ia membantu warga desa di sawah. Siang hari ia kadang membantu mengangkat karung padi milik tetangga. Dan malam hari ia selalu pergi ke pesantren kecil untuk mengaji. Hidupnya sederhana, namun penuh ketenangan. Fadli bukan pemuda yang banyak bicara. Wajahnya tenang, gerakannya pelan, dan sikapnya selalu sopan kepada siapapun. Warga desa mengenalnya sebagai anak baik yang tidak pernah membuat masalah. Hari itu ia pulang lebih sore dari biasanya. Panen padi di sawah milik Pak Darno baru saja selesai, dan Fadli membantu hingga pekerjaan terakhir selesai. Kakinya terasa sedikit lelah saat menyusuri jalan kecil di tengah sawah. Namun udara sore yang sejuk membuat langkahnya terasa ringan. Beberapa burung kecil terbang rendah di atas pematang. Suara jangkrik mulai terdengar dari semak-semak di pinggir sawah. Fadli berjalan sambil memikirkan hal sederhana. Ia membayangkan ibunya yang mungkin sedang menyiapkan air hangat di rumah. Biasanya setelah pulang dari sawah, ibunya selalu menyuruhnya mandi sebelum berangkat mengaji. Namun langkah Fadli tiba-tiba berhenti. Di kejauhan, di tengah pematang sawah yang panjang, ada sesuatu yang terlihat tidak biasa. Awalnya Fadli mengira itu hanya karung padi yang tertinggal setelah panen. Tetapi setelah ia berjalan beberapa langkah mendekat, bentuk itu terlihat berbeda. Tubuh Fadli mulai terasa kaku. Di tanah pematang itu, seseorang terbaring. Fadli mempercepat langkahnya. Semakin dekat, semakin jelas yang ia lihat. Seorang wanita. Wanita itu berkulit putih pucat. Rambut pirangnya terurai berantakan di atas tanah yang kering. Tubuhnya terbaring lemah seolah tidak memiliki tenaga sedikit pun. Baju yang ia kenakan terlihat kotor dan penuh debu seperti orang yang telah berjalan jauh tanpa arah. Fadli langsung merasa panik. Ia belum pernah melihat orang asing berada di tengah sawah desa seperti ini. Dengan langkah ragu-ragu ia mendekati tubuh wanita itu. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Fadli menunduk perlahan lalu mencoba memperhatikan wajah wanita tersebut. Wajahnya terlihat sangat lelah. Ada bekas debu di pipinya, dan napasnya terdengar sangat pelan. Fadli mencoba memanggilnya dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Ia kemudian menggoyang bahu wanita itu dengan hati-hati. Tubuh wanita itu hanya bergerak sedikit namun tetap tidak membuka mata. Fadli menelan ludahnya. Di sekeliling sawah tidak ada siapa-siapa. Jalan desa masih cukup jauh dari tempat itu. Jika ia meninggalkan wanita ini sendirian di tengah sawah, sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Angin sore kembali berhembus, membuat daun-daun padi bergesekan satu sama lain. Suasana yang tadinya tenang kini terasa aneh bagi Fadli.
Ia mencoba memeriksa napas wanita itu dengan mendekatkan tangannya ke dekat hidungnya. Masih ada napas. Namun sangat lemah. Fadli mulai berpikir cepat. Ia tidak tahu siapa wanita ini dan dari mana ia datang. Tetapi ia tahu satu hal. Wanita ini tidak bisa dibiarkan di sini. Dengan sedikit ragu, Fadli akhirnya mencoba mengangkat tubuh wanita itu. Tubuhnya terasa sangat lemas dan berat. Fadli harus berhati-hati agar wanita itu tidak terjatuh saat ia berdiri di atas pematang yang sempit. Cangkul yang tadi ia bawa ia letakkan di pinggir sawah. Dengan tenaga yang ia kumpulkan, Fadli akhirnya menggendong wanita itu perlahan. Langkahnya pelan menyusuri pematang menuju jalan desa. Sepanjang perjalanan, pikiran Fadli dipenuhi berbagai pertanyaan yang tidak ia mengerti jawabannya. Siapa wanita ini? Kenapa wanita asing bisa berada di desa kecil seperti ini? Dan kenapa ia sampai pingsan di tengah sawah? Beberapa warga desa yang sedang berjalan di kejauhan sempat melihat Fadli membawa seseorang. Mereka berhenti sejenak memperhatikan, namun jarak yang cukup jauh membuat mereka tidak tahu siapa yang sedang digendong Fadli. Fadli tidak memikirkan tatapan orang-orang itu. Yang ada di pikirannya hanya satu. Ia harus segera sampai di rumah. Rumah Fadli tidak besar. Dindingnya masih terbuat dari papan kayu tua. Atapnya dari genteng sederhana yang sudah mulai berwarna gelap dimakan usia. Namun rumah itu selalu terasa hangat. Ibunya sedang duduk di depan rumah ketika Fadli akhirnya sampai di halaman. Wanita tua itu langsung berdiri ketika melihat anaknya datang sambil menggendong seseorang. Wajahnya penuh keterkejutan. Fadli berjalan masuk dengan napas sedikit terengah. Ia membaringkan wanita itu di dipan bambu yang ada di ruang tengah rumah mereka. Ibunya mendekat dengan cepat. Wanita tua itu memang dikenal warga desa sebagai dukun bayi. Selama puluhan tahun ia membantu kelahiran anak-anak di desa tersebut. Tangannya yang sudah terbiasa merawat orang sakit segera memeriksa kondisi wanita yang terbaring itu. Ia menyentuh dahinya. Memeriksa denyut nadinya. Mengamati napasnya yang lemah. Fadli berdiri di samping dipan sambil menunggu dengan perasaan gelisah. Beberapa saat berlalu dalam keheningan. Ibunya kemudian memeriksa bagian perut wanita itu dengan hati-hati. Tangannya menekan perlahan sambil memperhatikan perubahan di wajah wanita tersebut. Tiba-tiba ekspresi wajah ibunya berubah. Kerutan di dahinya semakin dalam. Wanita tua itu berhenti sejenak seolah memastikan sesuatu yang ia rasakan. Fadli memperhatikan perubahan wajah ibunya dengan penuh kebingungan. Beberapa detik kemudian ibunya menoleh pelan ke arah Fadli. Tatapan wanita tua itu terlihat sangat serius. Suasana rumah kecil itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Lalu dengan suara pelan yang hampir seperti bisikan, ibunya mengatakan sesuatu yang membuat dada Fadli terasa seolah berhenti berdetak. Wanita ini sedang hamil. Kata-kata itu menggantung di udara. Fadli hanya bisa menatap wajah ibunya tanpa mengerti harus bereaksi seperti apa. Di atas dipan bambu, wanita asing itu masih terbaring tidak sadar. Namun kedatangannya telah membawa sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Fadli sebelumnya. Sebuah peristiwa yang perlahan akan mengubah hidup mereka. Malam perlahan turun di desa kecil itu. Suara jangkrik mulai memenuhi udara, bercampur dengan hembusan angin yang menyusup melalui celah-celah dinding papan rumah Fadli. Lampu minyak kecil di ruang tengah menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding kayu yang sudah tua. Wanita asing itu masih terbaring di dipan bambu. Fadli duduk tidak jauh dari sana. Pikirannya masih dipenuhi kata-kata yang baru saja diucapkan ibunya. Wanita itu sedang hamil. Kalimat itu terasa terus berputar di kepalanya. Ia tidak tahu siapa wanita ini. Ia tidak tahu dari mana asalnya. Ia bahkan tidak tahu kenapa wanita itu bisa berada di sawah desa mereka. Namun kini tiba-tiba ia tahu sesuatu yang jauh lebih rumit. Wanita ini mengandung seorang bayi. Ibunya duduk di samping dipan sambil sesekali memeriksa napas wanita itu. Tangannya yang sudah terbiasa menangani orang sakit terlihat tenang, tetapi raut wajahnya tetap serius. Fadli melihat ibunya menuangkan sedikit air hangat ke dalam mangkuk kecil lalu membasahi kain bersih untuk mengusap wajah wanita itu. Debu di pipi wanita tersebut perlahan mulai hilang. Wajah aslinya terlihat lebih jelas sekarang. Kulitnya sangat putih. Rambut pirangnya panjang meski terlihat kusut. Wajahnya tampak lelah seperti seseorang yang telah menahan banyak tekanan dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian jari wanita itu bergerak pelan. Ibunya segera mendekat. Fadli juga berdiri perlahan. Kelopak mata wanita itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Matanya terlihat bingung. Ia menatap langit-langit rumah yang asing baginya. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya pandangannya berpindah kepada dua orang yang berdiri di dekatnya. Fadli dan ibunya.
Wanita itu terlihat terkejut. Tubuhnya bergerak sedikit seolah mencoba duduk. Tetapi ia langsung meringis karena tubuhnya masih lemah. Ibunya menahan bahunya dengan lembut agar ia tetap berbaring. Wanita itu mencoba berbicara. Suaranya sangat pelan dan terdengar berat. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Jennifer. Bahasa Indonesianya tidak terlalu lancar, tetapi masih bisa dimengerti. Ia berbicara dengan napas yang masih pendek-pendek, seolah tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Jennifer mengatakan ia datang ke Indonesia beberapa minggu yang lalu. Ia bepergian sendirian, berpindah dari kota ke kota tanpa tujuan yang jelas. Namun beberapa hari terakhir ia merasa sangat lemah. Tubuhnya sering pusing. Kepalanya terasa berat. Dan hari itu ia berjalan terlalu jauh hingga akhirnya tidak kuat lagi. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sawah desa kecil itu. Ia hanya ingat pandangannya mulai gelap sebelum semuanya hilang. Ibunya mendengarkan cerita itu dengan tenang. Sesekali ia mengangguk kecil. Namun wanita tua itu tidak langsung mengatakan apa yang ia ketahui. Ia hanya meminta Jennifer untuk beristirahat. Jennifer terlihat menatap sekeliling rumah dengan pandangan asing. Rumah sederhana itu jelas sangat berbeda dari tempat tinggal yang biasa ia lihat. Dinding kayu, lampu minyak, perabotan sederhana. Namun di tempat itu ia merasa aman. Beberapa saat kemudian ibunya berdiri dan keluar sebentar ke dapur. Ia ingin mengambil air hangat dan sedikit makanan ringan agar Jennifer bisa memulihkan tenaga. Kini di ruang tengah hanya tersisa Fadli dan Jennifer. Suasana terasa sedikit canggung. Fadli berdiri tidak jauh dari Dipan dengan sikap kikuk. Ia belum pernah berbicara dengan orang asing sebelumnya, apalagi seorang wanita bule. Jennifer menatap wajah Fadli dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu pemuda itulah yang telah menolongnya. Perlahan Jennifer mencoba duduk dengan bersandar di dinding Dipan. Fadli membantu menopang bantal agar ia tidak terlalu kesulitan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Namun tiba-tiba Jennifer terlihat menunduk. Tangannya menggenggam ujung kain yang menutupi tubuhnya. Wajahnya berubah menjadi sangat serius. Ada sesuatu yang jelas sedang ia pikirkan. Fadli memperhatikan perubahan itu dengan rasa penasaran. Kemudian dengan suara yang pelan namun penuh tekanan, Jennifer mengatakan sesuatu yang membuat Fadli merasa jantungnya seperti berhenti sejenak. Ia tahu dirinya sedang hamil. Kalimat itu keluar dengan sangat pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat ruangan kecil itu terasa sangat berat. Jennifer menutup matanya sejenak. Air mata perlahan mengalir dari sudut matanya. Ia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang kehamilan itu. Tidak keluarganya. Tidak teman-temannya. Ia datang jauh ke Indonesia untuk menjauh dari semua orang. Namun tubuhnya semakin hari semakin lemah. Ia tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Jennifer menatap Fadli dengan mata yang basah. Tatapan itu penuh ketakutan. Seolah ia sedang memohon sesuatu. Fadli hanya bisa berdiri diam. Ia belum benar-benar memahami situasi yang sedang ia hadapi. Namun beberapa detik kemudian, kata-kata berikutnya dari Jennifer benar-benar membuat seluruh tubuh Fadli terasa dingin. Dengan suara yang bergetar, Jennifer meminta sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Fadli sebelumnya. Ia meminta Fadli menikahinya. Permintaan itu jatuh begitu saja di antara mereka. Sunyi memenuhi ruangan kecil itu. Fadli tidak langsung bereaksi. Pikirannya seperti kosong. Ia tidak mengerti apakah ia mendengar dengan benar. Ia hanya seorang santri desa yang hidup sangat sederhana. Ia bahkan belum pernah memikirkan pernikahan. Namun sekarang seorang wanita asing yang baru saja ia temukan di sawah meminta sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Jennifer menundukkan wajahnya dalam-dalam. Ia mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain. Jika orang-orang mengetahui ia hamil tanpa suami, hidupnya akan hancur. Ia tidak berani kembali ke negaranya dalam keadaan seperti itu. Satu-satunya cara yang ia pikirkan untuk menutupi semua itu adalah memiliki suami. Dan orang yang menolongnya sekarang adalah satu-satunya orang yang ia percaya. Air mata Jennifer kembali jatuh perlahan. Ia tidak memaksa. Ia hanya memohon dengan suara yang penuh keputusasaan. Di saat itulah ibunya kembali masuk ke dalam rumah sambil membawa mangkuk air hangat. Wanita tua itu berhenti sejenak ketika melihat suasana di ruangan tersebut. Ia melihat wajah Jennifer yang basah oleh air mata. Ia melihat wajah Fadli yang pucat karena kebingungan. Tatapan ibunya perlahan berpindah dari satu wajah ke wajah yang lain. Ia bisa merasakan sesuatu telah terjadi. Dan ia tahu malam itu mungkin akan menjadi awal dari sebuah keputusan yang sangat besar. Keputusan yang tidak hanya akan mengubah hidup wanita asing itu, tetapi juga kehidupan anaknya sendiri.
Pagi hari datang dengan cahaya matahari yang menembus sela-sela daun kelapa di halaman rumah Fadli. Udara desa masih terasa sejuk, namun di dalam rumah kecil itu suasana terasa jauh lebih berat dibandingkan biasanya. Fadli tidak tidur nyenyak sepanjang malam. Pikirannya terus berputar memikirkan permintaan yang diucapkan Jennifer. Ia tidak tahu bagaimana harus menyikapinya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah wanita asing itu kembali muncul di kepalanya. Permintaan untuk menikah. Sesuatu yang begitu besar dan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di ruang tengah, Jennifer masih berbaring di dipan bambu. Tubuhnya sedikit lebih kuat dibanding malam sebelumnya, tetapi wajahnya masih terlihat pucat. Ibunya sudah bangun sejak subuh. Wanita tua itu terlihat sibuk menyiapkan air hangat dan sedikit makanan agar Jennifer bisa makan pagi. Rumah itu tetap sederhana seperti biasa, namun sejak kedatangan wanita asing itu, suasana rumah terasa berbeda. Ada kegelisahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Fadli duduk di depan rumah sambil memandangi jalan desa yang masih sepi. Sesekali ia menghela napas panjang. Ia tahu satu hal. Kehadiran Jennifer di rumah mereka tidak akan bisa lama disembunyikan. Desa kecil seperti tempat mereka tinggal tidak pernah benar-benar sepi dari perhatian orang-orang. Satu peristiwa kecil saja bisa menjadi bahan pembicaraan seluruh warga. Dan benar saja. Ketika matahari mulai naik sedikit lebih tinggi, beberapa warga desa mulai berjalan melewati jalan di depan rumah Fadli. Awalnya hanya 1-2 orang yang melihat ke arah rumah mereka dengan rasa penasaran. Namun tidak lama kemudian bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Beberapa orang mengaku melihat Fadli kemarin sore menggendong seseorang dari arah sawah. Ada yang mengatakan orang itu adalah wanita asing. Ada pula yang mengatakan wanita itu terlihat seperti orang bule. Cerita itu mulai menyebar dari satu mulut ke mulut yang lain. Tidak butuh waktu lama sampai kabar itu mencapai warung kecil di ujung desa. Warung itu memang selalu menjadi tempat berkumpulnya para warga setiap pagi. Dari tempat itulah hampir semua kabar desa biasanya menyebar. Beberapa orang mulai membicarakan hal yang sama. Santri yang menemukan wanita bule di sawah. Ada yang merasa penasaran. Ada yang merasa khawatir. Ada pula yang mulai menambahkan cerita-cerita yang tidak jelas kebenarannya. Sementara itu di rumah Fadli, Jennifer duduk perlahan di dipan sambil meminum air hangat yang diberikan ibunya. Ia masih terlihat sangat lemah. Namun yang lebih terlihat jelas adalah kegelisahan di wajahnya. Jennifer sadar bahwa keberadaannya di desa itu bukanlah sesuatu yang biasa. Ia melihat rumah sederhana itu. Ia melihat lingkungan sekitar yang jauh berbeda dari kehidupan yang pernah ia jalani sebelumnya. Dan yang paling membuatnya takut adalah pandangan orang-orang yang mungkin akan melihatnya sebagai masalah. Fadli kembali masuk ke dalam rumah setelah beberapa lama duduk di depan. Ia melihat Jennifer yang sedang memegang mangkuk kecil di tangannya. Wanita itu mencoba makan sedikit nasi lembek yang disiapkan ibunya. Ibunya berdiri di dekat dapur sambil memperhatikan mereka berdua dengan diam. Wanita tua itu tampak sedang memikirkan sesuatu yang cukup berat. Ia tahu gosip desa tidak bisa dihentikan begitu saja. Semakin lama Jennifer berada di rumah mereka, semakin besar pula kemungkinan warga desa akan mengetahui semuanya. Dan ketika orang-orang mulai bertanya, keadaan bisa menjadi jauh lebih rumit. Menjelang siang, suara langkah kaki terdengar di halaman rumah. Seorang tetangga perempuan berdiri di depan pagar bambu. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Ia memanggil nama Ibu Fadli dengan suara yang terdengar santai, tetapi matanya terus melirik ke dalam rumah. Ibunya keluar menyambut dengan wajah tenang seperti biasa. Tetangga itu mencoba berbasa-basi. Ia bertanya tentang panen padi kemarin, tentang cuaca, dan tentang hal-hal kecil lainnya. Namun tidak lama kemudian pertanyaannya mulai berubah arah. Ia menyinggung tentang seseorang yang dilihat warga kemarin sore. Tentang seorang wanita yang dibawa Fadli dari sawah. Ibunya tidak langsung menjawab. Wanita tua itu hanya mengatakan bahwa ada seseorang yang sakit dan sedang beristirahat di rumah mereka. Jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan rasa penasaran tetangga tersebut. Namun ia tidak bisa memaksa lebih jauh. Tetangga itu akhirnya pamit pulang. Tetapi sebelum pergi ia sempat melirik sekali lagi ke arah ruang tengah rumah. Tatapan itu penuh rasa ingin tahu. Tidak lama setelah itu, 2 orang warga lain datang. Lalu beberapa orang lagi. Sebagian hanya lewat sambil melihat-lihat. Sebagian lagi mencoba bertanya dengan alasan yang berbeda-beda. Kabar tentang wanita bule di rumah Fadli kini sudah benar-benar menyebar. Fadli mulai merasakan tekanan yang perlahan tumbuh di sekelilingnya. Ia melihat ibunya tetap bersikap tenang di depan warga. Namun ia tahu ibunya juga memahami situasi yang sedang terjadi. Sore hari tiba dengan suasana yang lebih sunyi.
Warga desa mulai kembali ke rumah masing-masing setelah aktivitas mereka selesai. Namun gosip yang sudah terlanjur menyebar tidak akan berhenti begitu saja. Di dalam rumah, Jennifer duduk dekat jendela kecil sambil memandang keluar. Ia melihat beberapa anak desa bermain di jalan. Ia melihat orang-orang yang berjalan sambil sesekali menoleh ke arah rumah itu. Tatapan-tatapan itu membuatnya semakin merasa asing. Ia menyadari satu hal yang perlahan menjadi kenyataan. Kehadirannya di desa kecil itu sudah mulai menjadi pembicaraan semua orang. Jennifer menundukkan wajahnya perlahan. Ia tahu waktunya tidak banyak. Jika keadaan terus seperti ini, rahasia yang ia bawa akan semakin sulit disembunyikan. Di sudut ruangan, Fadli berdiri sambil memandangi keadaan dengan hati yang penuh kebingungan. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah peristiwa yang bergerak terlalu cepat. Satu keputusan yang belum ia buat kini perlahan mulai didorong oleh keadaan. Dan tekanan dari desa kecil itu baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya di desa kecil itu tidak lagi terasa seperti biasanya bagi Fadli. Sejak kabar tentang wanita bule yang dibawanya dari sawah mulai menyebar, suasana di sekitar rumah mereka perlahan berubah. Tatapan orang-orang kini terasa berbeda. Jika dulu warga desa menyapa Fadli dengan senyum biasa, sekarang beberapa dari mereka terlihat menatap dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Sebagian lagi bahkan terlihat berbisik ketika Fadli lewat di depan mereka. Fadli mencoba tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Pagi hari ia kembali membantu di sawah milik Pak Darno. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia bekerja, bayangan tentang Jennifer dan permintaannya selalu muncul kembali di kepalanya. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi semua ini. Sementara itu di rumah, Jennifer mulai sedikit lebih kuat dibanding hari pertama. Tubuhnya masih lemah, tetapi ia sudah bisa berjalan perlahan di dalam rumah. Ibunya tetap merawatnya dengan sabar. Wanita tua itu sudah terbiasa menghadapi berbagai kondisi manusia sepanjang hidupnya. Ia pernah menolong banyak orang yang datang dengan masalah berbeda-beda. Namun kali ini situasinya terasa jauh lebih rumit. Bukan hanya karena Jennifer adalah orang asing, tetapi juga karena keadaan yang ia bawa bersama dirinya. Suatu siang, ketika matahari berada tepat di atas kepala, Fadli pulang lebih awal dari sawah. Ia melihat beberapa orang duduk di warung ujung jalan sambil berbicara pelan. Ketika Fadli melewati mereka, pembicaraan itu langsung terhenti sejenak. Beberapa pasang mata mengikuti langkahnya sampai ia menjauh. Perasaan tidak nyaman mulai tumbuh di dalam hati Fadli. Ia menyadari bahwa gosip yang beredar kini sudah berkembang lebih jauh dari yang ia bayangkan. Ada yang mengatakan bahwa wanita bule itu adalah kekasih rahasia Fadli. Ada yang mengatakan Fadli menyembunyikan sesuatu dari desa. Bahkan ada pula yang mulai menuduh hal-hal yang tidak pernah terjadi. Cerita-cerita itu berubah semakin liar setiap kali berpindah dari satu orang ke orang lain. Ketika Fadli sampai di rumah, ia melihat ibunya sedang duduk di depan rumah dengan wajah yang terlihat lebih serius dari biasanya. Ibunya baru saja kedatangan beberapa warga desa yang mencoba menanyakan tentang Jennifer. Pertanyaan mereka terdengar sederhana, tetapi nada di baliknya terasa seperti sebuah tekanan. Beberapa dari mereka mulai mengatakan bahwa kehadiran orang asing di desa bisa menimbulkan masalah. Ada pula yang menyarankan agar wanita itu segera dibawa pergi sebelum menjadi bahan pembicaraan yang lebih besar. Ibunya tidak menjawab banyak. Namun kata-kata warga itu terus teringat di kepalanya. Di dalam rumah, Jennifer duduk di dekat jendela kecil sambil memandangi halaman. Ia tahu ada sesuatu yang berubah. Meskipun tidak semua percakapan warga bisa ia mengerti dengan jelas, ia bisa merasakan suasana yang tidak nyaman di sekitar rumah itu. Ia merasa seperti seseorang yang membawa masalah ke tempat yang seharusnya tenang. Beberapa saat kemudian Fadli masuk ke dalam rumah. Tatapan mereka bertemu. Jennifer terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan suara pelan. Ia meminta maaf. Permintaan maaf itu keluar dengan sangat tulus. Jennifer mengatakan bahwa ia tidak pernah bermaksud membawa masalah bagi Fadli dan ibunya. Ia hanya tidak tahu harus pergi kemana lagi ketika tubuhnya mulai lemah di perjalanan. Kata-kata itu membuat Fadli terdiam. Ia melihat wajah wanita itu dengan lebih jelas. Di balik wajah bule yang terlihat berbeda dari orang-orang di desa, ada rasa takut yang sangat dalam. Jennifer bukan seseorang yang ingin membuat masalah. Ia hanya seseorang yang sedang mencoba bertahan. Namun keadaan tidak berhenti sampai di situ. Menjelang sore hari, kepala desa datang ke rumah mereka. Kedatangannya membuat suasana menjadi lebih tegang. Kepala desa adalah orang yang sangat dihormati oleh warga. Jika ia datang secara langsung, biasanya ada sesuatu yang cukup penting.
Ia duduk di kursi kayu depan rumah sambil berbicara dengan ibunya Fadli. Nada bicaranya tidak keras, tetapi kata-katanya terasa penuh makna. Ia mengatakan bahwa desa kecil mereka tidak biasa menerima orang asing tinggal lama di sana. Ia juga mengatakan bahwa warga mulai merasa khawatir karena cerita yang beredar semakin tidak jelas. Ibunya mendengarkan semua itu dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa wanita itu hanya sedang sakit dan membutuhkan tempat untuk beristirahat sementara. Namun kepala desa menatap rumah itu cukup lama sebelum akhirnya berbicara lagi. Ia mengatakan sesuatu yang membuat suasana terasa semakin berat. Jika wanita itu tinggal di rumah seorang pemuda yang belum menikah, gosip yang muncul akan semakin sulit dihentikan. Kata-kata itu tidak langsung menyebut sesuatu dengan jelas, tetapi maksudnya bisa dipahami oleh siapapun yang mendengarnya. Kehormatan keluarga, nama baik desa. Semua itu mulai ikut disebut dalam percakapan tersebut. Fadli yang berdiri tidak jauh dari sana merasakan dadanya semakin berat. Ia menyadari satu hal yang tidak bisa dihindari. Keadaan ini tidak akan bisa terus dibiarkan tanpa keputusan. Setelah kepala desa pergi, suasana rumah menjadi sangat sunyi. Ibunya duduk cukup lama tanpa berbicara. Kemudian wanita tua itu menatap Fadli dengan wajah yang penuh pertimbangan. Ia mengatakan bahwa dalam hidup, kadang seseorang harus mengambil keputusan yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena keadaan menuntutnya. Ibunya mengingatkan bahwa menjaga kehormatan seseorang juga adalah bagian dari kebaikan yang diajarkan dalam hidup. Di dalam rumah, Jennifer duduk diam sambil mendengarkan percakapan itu dari kejauhan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Namun wajahnya terlihat semakin pucat. Ia tahu keputusan yang akan diambil mungkin akan menentukan seluruh hidupnya. Dan di halaman rumah kecil itu, Fadli berdiri dengan pikiran yang semakin berat. Ia mulai menyadari bahwa jalan yang ada di depannya mungkin hanya tersisa satu. Malam di desa itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang berhembus melewati pepohonan kelapa di sekitar rumah Fadli membawa suara dedaunan yang saling bergesekan pelan. Namun di dalam rumah kecil itu, suasana terasa jauh lebih berat dibandingkan suara malam di luar. Fadli duduk di lantai dekat pintu dengan punggung bersandar pada dinding kayu. Lampu minyak yang menyala di sudut ruangan memantulkan bayangan wajahnya yang terlihat lelah. Sejak kepala desa datang sore tadi, pikirannya tidak pernah berhenti bekerja. Kata-kata yang diucapkan ibunya juga terus teringat di kepalanya. Kadang seseorang harus mengambil keputusan yang tidak pernah ia rencanakan. Kalimat itu terasa terus berulang dalam pikirannya. Fadli menatap lantai tanah di depannya dengan pandangan kosong. Hidupnya selama ini berjalan begitu sederhana. Ia hanya memikirkan bagaimana membantu ibunya, bekerja di sawah, dan belajar di pesantren. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari hidupnya akan dihadapkan pada keputusan sebesar ini. Di dalam kamar kecil di belakang rumah, Jennifer juga tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi dipan bambu sambil memandangi jendela yang terbuka sedikit. Cahaya bulan masuk perlahan menerangi sebagian wajahnya. Air mata sempat jatuh dari matanya tanpa ia sadari. Jennifer tahu ia telah meminta sesuatu yang sangat berat dari Fadli. Namun dalam keadaan yang ia alami sekarang, ia tidak memiliki pilihan lain. Jika rahasia kehamilannya diketahui banyak orang, hidupnya bisa benar-benar hancur. Ia bahkan tidak tahu bagaimana keluarganya akan menerima kenyataan itu. Jauh di negara asalnya, ia pernah memiliki kehidupan yang terlihat baik di mata orang-orang. Namun di balik kehidupan itu, ada banyak hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Dan sekarang semua itu telah membawanya sampai ke desa kecil yang bahkan tidak pernah ia kenal sebelumnya. Di ruang tengah, ibunya Fadli masih terjaga. Wanita tua itu duduk sambil memandangi lampu minyak yang menyala pelan. Ia sudah melewati banyak peristiwa dalam hidupnya. Sebagai dukun bayi di desa, ia pernah menyaksikan banyak kisah manusia. Ada yang penuh kebahagiaan. Ada pula yang penuh penderitaan. Namun ia tahu satu hal yang selalu ia pegang sejak lama. Menolong orang lain adalah bagian dari jalan hidup yang harus dijalani dengan tulus. Pagi hari datang dengan cahaya matahari yang perlahan menerangi desa. Udara pagi terasa segar, tetapi suasana di rumah Fadli masih terasa berat. Setelah sarapan sederhana, ibunya akhirnya mengajak Fadli duduk di ruang tengah. Jennifer juga duduk tidak jauh dari sana. Tidak ada banyak kata yang diucapkan pada awalnya. Namun akhirnya ibunya berbicara dengan suara yang tenang. Ia mengatakan bahwa keadaan yang sedang mereka hadapi tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Gosip di desa sudah mulai berkembang. Jika tidak ada keputusan yang jelas, keadaan bisa menjadi lebih buruk. Ibunya menatap Fadli dengan penuh perhatian.
Ia mengatakan bahwa keputusan ini sepenuhnya berada di tangan Fadli. Tidak ada yang akan memaksanya. Namun ia juga mengingatkan bahwa membantu seseorang yang sedang berada dalam kesulitan adalah perbuatan yang sangat mulia. Kata-kata itu membuat suasana ruangan terasa semakin hening. Fadli menundukkan wajahnya. Ia merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan yang sangat besar dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian ia mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya berpindah ke arah Jennifer. Wanita itu terlihat sangat tegang. Tangannya menggenggam ujung kain yang ia pakai dengan erat. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan harapan yang bercampur menjadi satu. Dalam momen itu Fadli akhirnya menyadari sesuatu. Wanita di depannya bukan hanya orang asing yang tiba-tiba muncul dalam hidupnya. Ia adalah seseorang yang sedang sangat membutuhkan pertolongan. Dan jika ia menolak sekarang, mungkin hidup wanita itu akan menjadi jauh lebih sulit. Fadli menarik napas panjang. Lalu dengan suara pelan yang hampir seperti bisikan, ia mengatakan bahwa ia bersedia menikahi Jennifer. Kalimat itu membuat Jennifer langsung menutup mulutnya dengan tangan. Air mata kembali mengalir dari matanya. Ia tidak menyangka Fadli benar-benar akan menerima permintaannya. Ibunya hanya mengangguk pelan. Wanita tua itu sudah menduga bahwa keputusan ini mungkin akan terjadi. Namun sekarang semuanya sudah menjadi kenyataan. Beberapa hari kemudian pernikahan sederhana pun dilakukan. Tidak ada pesta besar. Tidak ada keramaian seperti pernikahan pada umumnya. Hanya beberapa orang saksi yang hadir di rumah kecil itu. Kepala desa datang untuk memastikan semuanya berlangsung sesuai aturan. Jennifer mengenakan pakaian sederhana yang dipinjam dari salah satu tetangga. Fadli memakai baju putih yang biasa ia gunakan saat menghadiri acara di desa. Pernikahan itu berlangsung dengan sangat singkat. Namun bagi Fadli, momen itu terasa seperti sebuah langkah besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Setelah semuanya selesai, beberapa warga desa yang datang sebagai saksi mulai pulang satu persatu. Suasana rumah kembali menjadi sunyi. Kini Jennifer bukan lagi hanya seorang tamu di rumah itu. Ia telah menjadi istri Fadli. Namun meskipun pernikahan itu telah terjadi, banyak hal dalam hidup mereka yang masih belum jelas. Rahasia yang dibawa Jennifer masih tersimpan rapat. Dan perjalanan hidup mereka yang baru saja dimulai itu masih menyimpan banyak hal yang belum terungkap. Di halaman rumah kecil itu, matahari sore mulai turun perlahan. Fadli berdiri memandangi sawah yang terbentang jauh di depan rumah. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Namun jauh di dalam hatinya, ia juga merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah tanggung jawab besar yang kini harus ia jalani dengan sepenuh hati. Beberapa hari setelah pernikahan sederhana itu, kehidupan di rumah kecil Fadli mulai berjalan dengan suasana yang berbeda. Rumah yang dulu hanya dihuni 2 orang kini memiliki 1 anggota baru. Namun perubahan itu tidak langsung terasa mudah bagi siapapun. Bagi Fadli, semuanya terasa seperti mimpi yang berjalan terlalu cepat. Beberapa minggu lalu hidupnya masih sama seperti biasanya. Ia hanya seorang santri desa yang membantu di sawah dan mengaji setiap malam. Sekarang ia sudah menjadi seorang suami. Dan istrinya adalah seorang wanita bule yang datang ke hidupnya secara tiba-tiba. Pagi hari di desa tetap berjalan seperti biasa. Matahari terbit perlahan di balik sawah yang luas. Para petani mulai keluar dari rumah masing-masing untuk bekerja. Namun di rumah Fadli, hari-hari pertama setelah pernikahan itu masih terasa canggung. Jennifer mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sama sekali berbeda dari kehidupannya sebelumnya. Rumah kayu sederhana itu tidak memiliki banyak perabot. Tidak ada listrik yang terang seperti di kota. Tidak ada kendaraan mewah yang lalu lalang. Yang ada hanya suara ayam, angin yang bertiup dari sawah, dan kehidupan desa yang berjalan pelan. Awalnya Jennifer terlihat sangat kikuk melakukan hal-hal sederhana. Ibunya Fadli beberapa kali mengajarinya cara memasak nasi di dapur kecil yang menggunakan tungku kayu. Asap dari kayu bakar membuat mata Jennifer berair, namun ia tetap mencoba belajar dengan sabar. Beberapa kali nasi yang dimasaknya terlalu lembek. Beberapa kali pula ia hampir menjatuhkan panci karena belum terbiasa dengan tungku panas. Namun ibunya tidak pernah memarahinya. Wanita tua itu justru tersenyum setiap kali melihat usaha Jennifer yang terlihat sangat sungguh-sungguh. Sementara itu Fadli tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Setiap pagi ia pergi ke sawah. Namun kini sebelum berangkat ia selalu memastikan Jennifer sudah makan dan dalam keadaan baik. Perhatian kecil itu perlahan membuat Jennifer merasa sedikit lebih tenang. Di luar rumah, kehidupan desa tetap berjalan seperti biasanya. Tetapi gosip tentang pernikahan mereka belum sepenuhnya hilang.
Beberapa warga masih merasa heran dengan keputusan Fadli menikahi wanita asing yang tiba-tiba datang ke desa mereka. Ada yang memandang dengan rasa penasaran. Ada pula yang masih menyimpan keraguan. Namun perlahan waktu mulai meredakan pembicaraan itu. Jennifer juga mulai berani keluar rumah meskipun hanya sebentar. Ia duduk di depan rumah sambil memandangi jalan desa. Anak-anak kecil yang lewat kadang berhenti sejenak untuk melihatnya dengan rasa ingin tahu. Beberapa dari mereka bahkan berani menyapa dengan senyum malu-malu. Jennifer membalas senyum itu dengan lembut. Di balik wajahnya yang masih terlihat lelah, ada usaha untuk mulai menerima kehidupan barunya. Hari-hari berlalu dengan ritme yang perlahan menjadi lebih tenang. Namun ada satu hal yang tetap menjadi perhatian ibunya Fadli. Kehamilan Jennifer. Sebagai seorang dukun bayi, ia bisa melihat perubahan pada tubuh wanita itu dengan jelas. Perut Jennifer mulai menunjukkan tanda-tanda yang semakin nyata. Ia membutuhkan istirahat yang cukup dan makanan yang lebih baik. Ibunya beberapa kali menyarankan agar Jennifer tidak terlalu banyak bergerak dan lebih sering beristirahat di rumah. Jennifer menurut dengan patuh. Ia tahu tubuhnya masih belum benar-benar kuat. Suatu sore ketika matahari mulai turun, Fadli pulang dari sawah dengan tubuh yang dipenuhi debu padi. Ia melihat Jennifer sedang duduk di depan rumah sambil memandang langit yang mulai berubah warna. Angin sore meniup rambut pirangnya pelan. Pemandangan itu terasa aneh sekaligus tenang bagi Fadli. Wanita asing yang dulu ia temukan di pematang sawah kini duduk di depan rumahnya sebagai istrinya. Beberapa saat mereka duduk dalam keheningan. Tidak banyak kata yang diucapkan. Namun dalam diam itu, perlahan muncul sebuah rasa saling memahami. Jennifer menatap hamparan sawah yang luas di depan rumah. Ia mengatakan bahwa tempat itu terasa sangat berbeda dari kehidupan yang pernah ia jalani sebelumnya. Namun justru karena itulah ia merasa sedikit lebih damai. Tidak ada keramaian kota. Tidak ada orang-orang yang mengenalnya. Hanya kehidupan sederhana yang berjalan perlahan. Fadli mendengarkan dengan tenang. Ia tidak banyak bertanya tentang masa lalu Jennifer. Ia merasa belum waktunya membuka hal-hal yang mungkin masih terlalu berat bagi wanita itu. Namun di dalam hatinya, rasa ingin tahu tetap ada. Ada banyak hal tentang Jennifer yang masih belum ia pahami. Kenapa wanita itu datang ke Indonesia sendirian? Kenapa ia menyembunyikan kehamilannya? Dan siapa sebenarnya ayah dari bayi yang sedang ia kandung? Pertanyaan-pertanyaan itu kadang muncul dalam pikirannya, tetapi ia selalu menahannya. Suatu malam, ketika angin desa berhembus pelan melalui jendela rumah, Jennifer tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi dipan sambil memandangi kegelapan di luar rumah. Pikirannya kembali dipenuhi bayangan masa lalu yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun di desa itu. Ada banyak hal yang masih ia sembunyikan. Hal-hal yang membuatnya datang sejauh ini. Rahasia yang tidak pernah ia berani ungkapkan bahkan kepada Fadli. Namun ia tahu satu hal. Rahasia itu tidak mungkin selamanya tersembunyi. Cepat atau lambat, kebenaran tentang hidupnya akan muncul ke permukaan. Dan ketika hari itu datang, kehidupan sederhana yang baru saja mulai ia rasakan mungkin akan kembali berubah. Di ruang depan rumah, Fadli tertidur dengan napas yang pelan setelah seharian bekerja di sawah. Ia tidak tahu bahwa malam itu, di dalam rumah yang sama, masa lalu Jennifer perlahan mulai kembali menghampiri. Hari-hari di desa itu mulai berjalan lebih tenang dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Gosip yang dulu sempat ramai perlahan mulai mereda. Warga desa kini mulai kembali pada kesibukan masing-masing. Namun bagi Fadli dan Jennifer, kehidupan mereka masih menyimpan banyak hal yang belum terucapkan. Pagi itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah ketika Fadli bersiap berangkat bekerja. Ia mengambil cangkulnya di sudut rumah lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia sempat menoleh ke arah ruang tengah. Jennifer sedang duduk di dekat jendela sambil menyiapkan sarapan sederhana. Ibunya Fadli membantu dari dapur kecil di belakang rumah. Pemandangan itu membuat Fadli berhenti sejenak. Beberapa minggu lalu wanita itu bahkan hampir tidak bisa berdiri. Sekarang ia mulai terlihat lebih kuat meskipun langkahnya masih harus berhati-hati. Fadli mengangguk kecil sebelum akhirnya melangkah keluar menuju sawah. Di dalam rumah, Jennifer melanjutkan aktivitasnya dengan pelan. Ia masih sering merasa pusing jika berdiri terlalu lama. Namun ia tetap berusaha membantu sebisa mungkin. Ibunya Fadli beberapa kali memperhatikan wajah Jennifer dengan tatapan penuh perhatian. Wanita tua itu sudah lama bekerja sebagai dukun bayi. Ia sangat peka terhadap kondisi perempuan yang sedang mengandung. Ia bisa melihat bahwa tubuh Jennifer memang sedang berjuang menghadapi perubahan yang besar. Setelah sarapan selesai,
Jennifer duduk di depan rumah sambil memandangi jalan desa yang masih sepi. Angin pagi menggerakkan daun-daun di pohon mangga yang tumbuh di halaman. Suasana desa terasa sangat sederhana. Namun pikiran Jennifer tidak pernah benar-benar tenang. Masa lalunya selalu datang kembali setiap kali ia duduk sendirian. Kenangan-kenangan yang ia coba tinggalkan di tempat yang sangat jauh dari desa ini. Siang hari tiba dengan matahari yang cukup terik. Ibunya Fadli sedang menjemur beberapa pakaian di halaman ketika ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di atas meja kecil di ruang tengah, ada sebuah tas milik Jennifer yang belum pernah benar-benar dibuka sejak pertama kali ia datang. Tas itu terlihat cukup mahal dan berbeda dari barang-barang yang biasa dimiliki warga desa. Ibunya tidak berniat mencampuri urusan pribadi Jennifer. Namun ketika ia hendak memindahkan tas itu agar tidak terkena sinar matahari, sesuatu terjatuh dari dalamnya. Sebuah dompet kecil. Dompet itu terbuka sedikit saat jatuh ke lantai. Dari dalamnya terlihat beberapa lembar kartu yang tertata rapi. Ibunya Fadli memungut dompet itu dengan hati-hati. Ia sempat ragu sejenak sebelum akhirnya melihat salah satu kartu yang ada di dalamnya. Kartu itu bukan kartu biasa. Ada foto Jennifer di sudutnya. Di bawah foto itu terdapat tulisan yang tidak sepenuhnya ia pahami. Tetapi satu hal yang ia tangkap dengan jelas adalah lambang perusahaan besar yang tercetak di bagian atas kartu tersebut. Ibunya memperhatikan kartu itu lebih dekat. Ia memang tidak terbiasa dengan dunia kota, tetapi ia cukup sering mendengar cerita dari warga yang pernah bekerja di luar negeri. Dari bentuk kartu dan tulisannya, ia menyadari bahwa Jennifer kemungkinan bukan orang biasa. Wanita tua itu kembali memasukkan kartu tersebut ke dalam dompet. Ia tidak mengatakan apa-apa saat Jennifer kembali masuk ke rumah. Namun sejak saat itu, pikirannya mulai dipenuhi rasa penasaran. Malam harinya, ketika Fadli sudah pulang dari sawah, ibunya memanggilnya untuk duduk di ruang tengah. Ia tidak langsung berbicara. Namun setelah beberapa saat, ia akhirnya menceritakan apa yang ia lihat di dalam tas Jennifer. Fadli mendengarkan dengan serius. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan latar belakang Jennifer sejak awal. Baginya, wanita itu hanyalah seseorang yang sedang membutuhkan bantuan. Namun sekarang ia mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik kedatangan Jennifer ke desa mereka. Beberapa saat kemudian Jennifer masuk ke ruang tengah. Ia melihat wajah Fadli dan ibunya yang terlihat lebih serius dari biasanya. Perasaan tidak nyaman langsung muncul di dalam hatinya. Ia tahu cepat atau lambat masa lalunya akan muncul kembali. Fadli tidak langsung menuduh atau bertanya dengan keras. Ia hanya mengatakan bahwa mereka menemukan kartu identitas di dalam tas Jennifer. Dan kartu itu terlihat seperti milik seseorang yang bekerja di tempat yang sangat besar. Jennifer terdiam cukup lama. Tangannya perlahan mengepal di atas pangkuannya. Wajahnya terlihat sangat pucat. Akhirnya ia menarik napas panjang. Dengan suara yang sangat pelan, ia mulai menceritakan sedikit tentang kehidupannya sebelum datang ke Indonesia. Jennifer mengatakan bahwa ia pernah bekerja di sebuah perusahaan besar di luar negeri. Hidupnya terlihat sangat baik dari luar. Ia memiliki pekerjaan yang bagus. Ia tinggal di lingkungan yang mewah. Namun di balik semua itu, hidupnya penuh tekanan. Ia terlibat dalam hubungan dengan seseorang yang memiliki kekuasaan besar di perusahaan tempatnya bekerja. Hubungan itu awalnya terlihat seperti sesuatu yang indah. Namun perlahan berubah menjadi sesuatu yang sangat rumit. Ketika ia mengetahui bahwa dirinya hamil, segalanya mulai berubah. Pria itu tidak ingin bertanggung jawab. Bahkan ia mulai mengancam Jennifer agar tidak membawa masalah itu ke publik. Keadaan itu membuat Jennifer merasa hidupnya seperti runtuh dalam waktu singkat. Ia tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Akhirnya ia memutuskan pergi sejauh mungkin dari kehidupannya yang lama. Indonesia menjadi tempat yang ia pilih tanpa banyak pertimbangan. Ia hanya ingin menghilang. Ia hanya ingin menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Dan perjalanan itulah yang akhirnya membawanya sampai ke desa kecil tempat Fadli tinggal. Setelah cerita itu selesai, suasana ruangan menjadi sangat sunyi. Fadli menunduk dalam diam. Ibunya juga tidak langsung mengatakan apa-apa. Rahasia masa lalu Jennifer kini mulai terlihat sedikit demi sedikit. Namun mereka semua tahu satu hal. Cerita itu masih belum sepenuhnya selesai. Masih ada banyak bagian dari masa lalu Jennifer yang belum terungkap. Dan kemungkinan besar, masa lalu itu suatu hari akan kembali muncul ke dalam kehidupan mereka. Malam itu terasa jauh lebih sunyi dibandingkan malam-malam sebelumnya. Angin yang biasanya berhembus lembut di desa itu kini terasa dingin ketika masuk melalui celah jendela rumah kayu milik Fadli. Di ruang tengah, lampu minyak masih menyala redup.
Fadli duduk diam sambil memikirkan semua cerita yang baru saja disampaikan Jennifer. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang dulu ia temukan tergeletak di pematang sawah ternyata memiliki kehidupan yang begitu rumit di masa lalu. Dunia yang diceritakan Jennifer terasa sangat jauh dari kehidupan desa yang sederhana ini. Perusahaan besar. Orang-orang berkuasa. Ancaman yang membuat seseorang harus melarikan diri sejauh ini. Semua itu terasa seperti cerita yang biasa ia dengar dari orang yang pernah pergi ke kota besar. Namun sekarang cerita itu berada di dalam rumahnya sendiri. Jennifer duduk tidak jauh dari tempat Fadli. Wajahnya terlihat lelah setelah menceritakan sebagian masa lalunya. Ia tidak tahu bagaimana Fadli dan ibunya akan memandang dirinya setelah mengetahui semua itu. Di sudut ruangan, ibunya Fadli menatap kedua anak muda itu dengan penuh pemikiran. Wanita tua itu tidak banyak berbicara, tetapi ia bisa merasakan bahwa masalah yang mereka hadapi mungkin lebih besar dari yang mereka kira. Beberapa hari berlalu setelah percakapan malam itu. Suasana di rumah perlahan kembali tenang. Namun sesuatu mulai berubah dalam diri Jennifer. Ia lebih sering terlihat diam. Kadang ia duduk lama di depan rumah sambil memandangi jalan desa tanpa mengatakan apa-apa. Kehamilannya juga mulai terlihat semakin jelas. Perutnya perlahan membesar, membuat langkahnya semakin berat setiap hari. Ibunya Fadli semakin sering memperhatikan kondisi tubuh Jennifer. Sebagai seseorang yang sudah membantu banyak persalinan selama puluhan tahun, ia tahu tanda-tanda yang muncul pada tubuh wanita yang sedang mengandung. Suatu sore ketika langit mulai berubah jingga, Jennifer tiba-tiba merasa pusing saat berjalan menuju dapur. Langkahnya goyah. Ibunya segera menangkap tubuhnya sebelum ia jatuh. Jennifer dibaringkan di dipan bambu dengan napas yang masih tidak stabil. Fadli yang baru saja pulang dari sawah langsung mendekat dengan wajah cemas. Ibunya memeriksa denyut nadi Jennifer dengan hati-hati. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya keadaan Jennifer kembali sedikit tenang. Namun dari pemeriksaan itu, ibunya mulai menyadari sesuatu yang membuat wajahnya berubah serius. Ada sesuatu yang tidak biasa dengan kehamilan Jennifer. Malam harinya, setelah Jennifer tertidur, ibunya memanggil Fadli ke ruang depan. Wanita tua itu berbicara dengan suara pelan agar tidak membangunkan Jennifer. Ia mengatakan bahwa kehamilan Jennifer tidak sepenuhnya seperti yang ia perkirakan sebelumnya. Fadli mendengarkan dengan wajah tegang. Ibunya menjelaskan bahwa usia kehamilan Jennifer ternyata sudah jauh lebih tua dari yang mereka duga. Perkiraan waktunya bahkan lebih dekat daripada yang Jennifer katakan sejak awal. Kata-kata itu membuat Fadli mulai berpikir keras. Jika perhitungan ibunya benar, berarti bayi itu sudah ada jauh sebelum Jennifer datang ke desa mereka. Pikiran Fadli menjadi semakin berat. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak ingin membuat Jennifer merasa semakin tertekan. Beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa kecil membuat kebenaran yang lebih besar mulai terlihat. Saat Jennifer sedang membereskan tasnya di kamar kecil belakang rumah, sebuah foto kecil tanpa sengaja terjatuh dari dalam buku yang ia simpan. Foto itu jatuh tepat di lantai kayu. Fadli yang kebetulan sedang lewat melihat foto tersebut sebelum Jennifer sempat mengambilnya. Di dalam foto itu terlihat Jennifer sedang berdiri bersama seorang pria. Pria itu mengenakan pakaian yang sangat rapi seperti seorang pengusaha besar. Latar belakang foto menunjukkan sebuah gedung tinggi yang terlihat sangat mewah. Wajah pria itu tampak sangat percaya diri. Namun yang membuat Fadli merasa aneh adalah ekspresi wajah Jennifer di dalam foto tersebut. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang berada dalam situasi yang tidak nyaman. Jennifer segera mengambil foto itu dengan wajah yang berubah pucat. Ia mencoba menyembunyikannya kembali ke dalam tas. Namun Fadli sudah melihatnya. Jennifer akhirnya duduk perlahan di tepi dipan. Wajahnya terlihat sangat lelah. Ia tahu waktunya semakin sempit untuk terus menyembunyikan semuanya. Dengan suara yang sangat pelan, ia akhirnya mengatakan satu hal yang belum pernah ia ungkapkan sebelumnya. Pria di dalam foto itu adalah orang yang membuat hidupnya berubah sepenuhnya. Ia adalah seseorang yang memiliki kekuasaan besar di perusahaan tempat Jennifer bekerja. Hubungan mereka awalnya terlihat seperti sebuah kisah cinta. Namun setelah Jennifer mengetahui dirinya hamil, sikap pria itu berubah. Ia tidak ingin terikat oleh kehadiran seorang anak. Ia bahkan mencoba memaksa Jennifer untuk menghilangkan kehamilan itu. Ketika Jennifer menolak, pria itu mulai mengancam bahwa ia akan menghancurkan kehidupan Jennifer jika masalah itu sampai diketahui orang lain. Ancaman itulah yang membuat Jennifer melarikan diri. Ia pergi sejauh mungkin untuk melindungi dirinya dan bayi yang ia kandung. Di ruangan kecil itu, kata-kata Jennifer terasa sangat berat. Fadli mendengarkan semuanya dengan wajah yang sulit dibaca.
Rahasia tentang kehamilan Jennifer kini mulai terlihat dengan jelas. Namun cerita itu juga membawa satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Masa lalu Jennifer mungkin tidak akan berhenti mengejar mereka begitu saja. Dan ketika masa lalu itu benar-benar datang, kehidupan sederhana yang baru saja mereka mulai mungkin akan kembali berubah. Hari-hari setelah percakapan tentang masa lalu Jennifer, terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Meskipun kehidupan di desa masih terlihat tenang dari luar, di dalam rumah kecil Fadli ada perasaan yang sulit dijelaskan. Rahasia yang selama ini tersembunyi kini mulai terbuka satu demi satu. Namun meskipun Fadli telah mengetahui sebagian kisah Jennifer, masih ada banyak hal yang belum sepenuhnya jelas. Fadli tidak pernah memperlakukan Jennifer dengan sikap yang berbeda setelah mengetahui semua itu. Ia tetap bersikap tenang seperti biasanya. Pagi hari ia tetap pergi ke sawah. Sore hari ia kembali ke rumah dengan tubuh yang lelah. Namun di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa kehidupan mereka mungkin tidak akan selamanya tenang seperti sekarang. Sementara itu kondisi Jennifer semakin hari semakin berat. Kehamilannya kini sudah sangat terlihat. Perutnya semakin membesar dan membuatnya sulit bergerak terlalu banyak. Ibunya Fadli semakin sering memperhatikan kondisi tubuhnya dengan cermat. Wanita tua itu tahu bahwa waktu persalinan mungkin tidak akan lama lagi. Suatu sore ketika langit mulai berubah merah, Jennifer duduk di depan rumah sambil memandangi jalan desa yang sepi. Angin sore berhembus lembut melewati sawah yang luas. Pemandangan desa yang sederhana itu membuat Jennifer terdiam cukup lama. Di tempat seperti ini, hidup terasa jauh lebih tenang dibandingkan dunia yang ia tinggalkan. Namun ketenangan itu selalu disertai bayangan masa lalu yang masih menghantui pikirannya. Malam hari datang perlahan. Fadli sudah kembali dari sawah dan sedang duduk di ruang depan rumah. Ibunya sedang menyiapkan makan malam sederhana di dapur. Jennifer berjalan pelan menuju ruang tengah lalu duduk di dekat Fadli. Wajahnya terlihat sangat serius. Ia menundukkan kepala beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. Suara Jennifer terdengar pelan, tetapi penuh ketegasan. Ia mengatakan bahwa ada satu hal yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun di rumah ini. Fadli menatapnya dengan tenang. Ia bisa merasakan bahwa kata-kata berikutnya mungkin sangat penting. Jennifer menarik napas panjang sebelum akhirnya melanjutkan. Ia mengatakan bahwa pria yang ada dalam foto itu bukan hanya seorang atasan di tempat kerjanya. Pria itu adalah seseorang yang sangat berpengaruh di perusahaan besar tempat Jennifer bekerja. Kekuasaan pria itu tidak hanya berada di dalam perusahaan, tetapi juga memiliki hubungan dengan banyak orang penting di luar sana. Ketika Jennifer melarikan diri dari negaranya, pria itu sebenarnya sempat mencoba mencarinya. Beberapa orang bahkan pernah mendatangi apartemen tempat Jennifer tinggal sebelumnya. Namun Jennifer sudah pergi jauh sebelum mereka menemukannya. Setelah beberapa waktu, pencarian itu akhirnya berhenti. Jennifer percaya bahwa pria itu mungkin mengira dirinya sudah menghilang tanpa jejak. Namun Jennifer tahu kenyataan yang sebenarnya. Jika suatu hari pria itu mengetahui bahwa bayi ini tetap lahir, kemungkinan besar masalah yang lebih besar bisa muncul. Kata-kata itu membuat suasana rumah terasa sangat sunyi. Fadli tidak langsung menjawab. Ia memandangi wajah Jennifer dengan tatapan yang tenang. Kemudian ia mengatakan sesuatu yang membuat Jennifer terdiam. Fadli mengatakan bahwa sejak ia memutuskan menikah dengan Jennifer, ia sudah menerima semua yang ada dalam hidup wanita itu, termasuk masa lalu yang tidak pernah ia pilih. Fadli tidak peduli siapa pria yang menjadi ayah dari bayi itu. Yang ia tahu sekarang adalah satu hal. Jennifer adalah istrinya. Dan bayi yang sedang dikandungnya adalah tanggung jawab yang harus ia jaga. Kata-kata itu membuat mata Jennifer langsung dipenuhi air mata. Selama ini ia selalu hidup dengan rasa takut bahwa orang-orang akan meninggalkannya setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Namun untuk pertama kalinya, seseorang justru memilih untuk tetap berdiri di sampingnya. Ibunya Fadli yang mendengar percakapan itu dari dapur hanya terdiam. Wanita tua itu menatap kedua anak muda itu dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Ia tahu kehidupan mereka tidak akan selalu mudah. Namun dalam hati kecilnya, ia juga merasakan sesuatu yang jarang ia lihat. Ketulusan. Malam itu terasa lebih tenang dibanding malam-malam sebelumnya. Namun jauh di dalam hati Jennifer, masih ada satu pengakuan terakhir yang belum ia ucapkan. Sebuah pengakuan yang mungkin akan mengubah cara mereka memandang seluruh kejadian ini. Dan pengakuan itu akan menjadi awal dari kenyataan baru yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam setelah percakapan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin desa berhembus pelan melewati celah dinding rumah kayu, membawa suara jangkrik yang bersahut-sahutan dari kejauhan. Di dalam rumah kecil itu,
ketenangan akhirnya mulai terasa. Setelah berhari-hari dihantui rasa takut tentang masa lalu, Jennifer merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Rasa aman. Bukan karena masalahnya telah selesai, tetapi karena untuk pertama kalinya ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi semuanya. Fadli tetap duduk di ruang depan seperti biasanya. Lampu minyak yang redup menerangi wajahnya yang terlihat lelah setelah seharian bekerja di sawah. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa keputusan yang telah ia ambil mulai menemukan maknanya. Menikahi Jennifer memang bukan sesuatu yang pernah ia rencanakan. Namun perlahan ia mulai memahami bahwa hidup sering membawa manusia ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan jalan itu kadang justru membawa seseorang pada tujuan yang lebih baik. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu. Musim panen di desa hampir selesai. Sawah yang sebelumnya dipenuhi padi kini mulai terlihat lebih kosong. Kehidupan desa kembali berjalan seperti biasanya. Namun di rumah Fadli, suasana semakin dipenuhi perhatian. Perut Jennifer kini sudah sangat besar. Ia berjalan lebih lambat dan harus sering beristirahat. Ibunya Fadli hampir tidak pernah meninggalkannya sendirian. Wanita tua itu tahu bahwa waktu persalinan sudah semakin dekat. Suatu malam, ketika langit desa dipenuhi bintang, Jennifer tiba-tiba merasakan rasa sakit yang berbeda dari biasanya. Ia terbangun dari tidurnya dengan napas yang berat. Tangannya memegang perutnya dengan erat. Ibunya Fadli yang sedang tidur di ruang depan langsung bangun ketika mendengar suara pelan dari kamar. Ia segera masuk dan melihat wajah Jennifer yang mulai dipenuhi keringat. Wanita tua itu langsung memahami apa yang sedang terjadi. Waktu yang mereka tunggu akhirnya datang. Persalinan Jennifer dimulai malam itu. Rumah kecil itu tiba-tiba berubah menjadi tempat yang penuh kesibukan. Ibunya Fadli bergerak dengan cepat menyiapkan semua yang diperlukan. Pengalamannya selama puluhan tahun sebagai dukun bayi membuatnya tahu apa yang harus dilakukan. Fadli berdiri di luar kamar dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan menunggu kelahiran seorang bayi di rumahnya sendiri. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Suara napas Jennifer yang menahan rasa sakit terdengar dari dalam kamar. Ibunya terus menenangkan dan membimbingnya dengan sabar. Beberapa jam kemudian, menjelang fajar mulai menyingsing di ufuk timur, suara tangisan bayi akhirnya memenuhi rumah kecil itu. Suara itu terdengar sangat jelas di tengah keheningan desa. Fadli menutup matanya sejenak. Perasaan hangat mengalir di dalam dadanya. Beberapa saat kemudian ibunya keluar dari kamar sambil menggendong seorang bayi kecil yang dibungkus kain putih. Wajah wanita tua itu dipenuhi senyum lembut. Ia mengatakan bahwa Jennifer dan bayinya selamat. Fadli melangkah perlahan mendekat. Ia melihat bayi kecil itu untuk pertama kalinya. Bayi itu memiliki wajah yang sangat kecil dengan kulit yang terang seperti ibunya. Namun dalam momen itu, Fadli tidak memikirkan siapa ayah sebenarnya dari bayi tersebut. Yang ia lihat hanyalah kehidupan baru yang kini menjadi bagian dari rumah kecil mereka. Beberapa waktu kemudian Jennifer dibaringkan kembali untuk beristirahat. Ketika ia membuka mata dan melihat Fadli berdiri di dekatnya sambil menggendong bayi itu dengan hati-hati, air mata kembali mengalir dari matanya. Bukan air mata kesedihan, tetapi air mata yang dipenuhi rasa syukur. Ia pernah berpikir hidupnya telah hancur sepenuhnya. Ia pernah merasa bahwa dunia tidak lagi memiliki tempat untuk dirinya. Namun di desa kecil yang tidak pernah ia kenal sebelumnya, ia justru menemukan kehidupan baru. Kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi hari perlahan datang. Cahaya matahari mulai menyinari sawah yang luas di depan rumah Fadli. Beberapa warga desa yang mendengar kabar kelahiran bayi itu mulai berdatangan untuk melihat keadaan Jennifer. Wajah mereka kini tidak lagi dipenuhi rasa penasaran seperti sebelumnya. Sebaliknya, banyak dari mereka yang justru membawa senyum hangat. Waktu perlahan mengubah cara orang-orang memandang sesuatu. Apa yang dulu terasa aneh kini mulai diterima sebagai bagian dari kehidupan desa. Di halaman rumah kecil itu, Fadli berdiri sambil memandang sawah yang luas seperti biasanya. Namun kini hidupnya telah berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi hanya seorang santri desa yang hidup bersama ibunya. Sekarang ia memiliki seorang istri. Dan seorang anak yang akan tumbuh di rumah sederhana itu. Jennifer berdiri di dekat pintu rumah sambil memandangi Fadli dari kejauhan. Angin pagi menggerakkan rambutnya pelan. Dalam hatinya ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum sepenuhnya selesai. Namun satu hal kini sudah sangat jelas. Di tempat yang paling tidak ia duga, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari masa lalunya. Sebuah keluarga. Dan dari desa kecil yang tenang itu, kehidupan baru mereka perlahan dimulai.